Setiap hari kita kan kirim email, streaming video, browsing web, semuanya kerasa cepat banget, instan kayak sulap. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ternyata ada serangkaian aturan main tak kasat mata yang ngatur semuanya. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis aturan main tersembunyi dari internet ini. Coba deh pikirin, gimana caranya email yang kita kirim dari Jakarta bisa dalam sekejap mata muncul di layar laptop seseorang di New York. Ini bukan sihir loh, ini semua bisa terjadi berkat sebuah sistem yang luar biasa terorganisir. Jawabannya ada pada model OSI. Anggap aja ini semacam bahasa universal untuk semua perangkat digital di dunia. Tanpa standar ini, internet bakal jadi super kacau. Bayangin aja, iPhone kamu nggak akan bisa ngobrol sama servernya Google. Nah, OSI inilah yang memastikan semua perangkat bisa ngomong pakai bahasa yang sama. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bahas semuanya, langkah demi langkah, mulai dari aturan dasarnya, fondasi fisiknya, gimana cara data nemuin alamat, sampai ke aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu kerangka kerjanya. Aturan ini tuh punya struktur berlapis-lapis yang bisa mengubah data mentah jadi komunikasi yang kita mengerti. Nah, ini dia petanya, 7 lapisan model OSI. Biar gampang ngertinya, kita akan mulai dari lapisan paling bawah, yaitu koneksi fisiknya, dan pelan-pelan naik ke atas. Persis, sama seperti jalur yang dilewati data itu sendiri. Kita mulai dari lapisan 1, fondasi fisik. Disinilah semuanya benar-benar berawal. Titik nolnya lah. Lapisan fisik ini isinya semua hal yang bisa kita sentuh dan lihat. Kabel, sinyal, sama bit data. Ya, ini semua soal perangkat keras yang mengubah data kita menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Bisa dibilang, ini adalah jalan tol fisik buat informasi kita. Lapisan ini tuh yang jawab pertanyaan-pertanyaan paling dasar. Seberapa cepat sih data bisa dikirim? Gimana cara perangkat-perangkat ini nyambung? Datanya ngalir satu arah aja atau bisa bolak-balik? Nah, semua aturan fundamental itu ditentuin di sini. Oke, data kita sekarang udah jadi sinyal. Tapi, gimana caranya sinyal ini tahu harus pergi kemana? Nah, buat cari tahu jawabannya, yuk kita naik ke lapisan 2 dan 3. Lapisan data link ini tugasnya mirip kayak kurir di lingkungan komplek perumahan kamu. Dia yang ngambil bit-bit data tadi terus dibungkus dalam paket yang namanya frame. Lapisan inilah yang mastiin paket itu sampai ke perangkat yang benar di jaringan lokal. Misalnya, dari laptop ke router Wi-Fi di rumah kamu. Bayangin kamu mau kirim surat ke tetangga di gedung apartemen yang sama. Nah, lapisan ini tugasnya kayak nempelin nomor unit apartemen di amplop biar suratnya sampai ke orang yang tepat. Nggak cuma itu, lapisan ini juga jadi pemeriksa kualitas. Mastiin nggak ada surat yang rusak atau hilang di sepanjang jalan. Terus, gimana kalau datanya harus dikirim ke luar gedung, bahkan nyebrang kota atau negara? Disinilah lapisan jaringan unjuk gigi. Lapisan ini tuh ibaratnya GPS untuk data kamu, yang nentuin rute terbaik melintasi lautan internet biar bisa sampai ke tujuannya. Nah, slide ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Gini deh, lapisan 2 itu pakai alamat MAC yang bisa dibilang kayak nomor seri unik di perangkat kamu. Sifatnya permanen, nggak akan berubah. Sedangkan lapisan 3 pakai alamat IP, yang lebih mirip alamat rumah kamu. Bisa ganti kalau kamu pindah jaringan. Keduanya super penting. Satu untuk pengiriman lokal, satunya lagi untuk pengiriman global. Sip, data kita udah tahu rutenya. Sekarang kita harus pastikan pesannya sampai dengan utuh, nggak ada yang kurang, dan tersusun rapi. Yuk kita masuk ke departemen quality control-nya, lapisan 4. Lapisan transport ini ibaratnya manajer proyek yang super teliti. Dia yang mecah data besar jadi potongan-potongan kecil yang disebut segmen. Di sini ada 2 metode utama. Ada TCP yang telitinya minta ampun. Dia mastiin tiap segmen sampai dan nyusunnya lagi sesuai urutan. Pas banget buat email. Terus ada UDP yang lebih mentingin kecepatan dan nggak terlalu peduli kalau ada 1-2 segmen yang hilang. Ini sempurna buat live streaming. Proses dari atas ke bawah ini namanya enkapsulasi. Analoginya gini, data dari aplikasi kamu itu kayak gambar puzzle utuh. Lapisan transport mecah puzzle itu jadi potongan-potongan kecil. Terus, lapisan jaringan nambahin alamat IP atau alamat tujuan globalnya. Lapisan data link nambahin alamat MAC, alamat tujuan lokalnya. Terakhir, lapisan fisik ngubah semua itu jadi sinyal listrik buat dikirim lewat kabel. Keren kan? Akhirnya kita sampai di puncak. 3 lapisan teratas ini adalah lapisan yang paling dekat sama kita sebagai pengguna. Tempat kita berinteraksi sama aplikasi setiap hari. Jadi, 3 lapisan teratas ini kerja barengan buat nyajiin data ke kita. Lapisan sesi itu kayak manajer percakapan.
Dia yang buka tutup koneksi pas kita login atau logout. Terus, lapisan presentasi itu penerjemahnya. Dia mastiin datanya diformat dengan benar. Contohnya, dia yang ngurus enkripsi data kartu kredit pas kita belanja online. Dan yang terakhir, lapisan aplikasi. Inilah yang kita lihat. Browser web kita, aplikasi email, atau game online yang kita mainin. Oke, kita udah ngelewatin ke-7 lapisan. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih semua ini penting banget buat kita tahu? Coba deh, bayangin kalau tiap merek perangkat bikin aturan komunikasinya sendiri-sendiri. Wah, laptop kamu nggak bakal bisa nyambung ke router merek lain, bisa kacau balau kan? Nah, OSI ini mengubah kekacauan itu jadi keteraturan. Dia menciptakan sebuah bahasa universal yang ngebolehin semua perangkat, dari merek apapun, untuk kerja bareng dengan mulus. Jadi, intinya simple banget. Model OSI adalah cetak biru, sebuah standar yang memungkinkan komputer-komputer dari seluruh dunia untuk saling ngobrol satu sama lain. Inilah fondasi tak terlihat yang menopang seluruh dunia digital kita. Jadi, lain kali kamu lagi asyik kirim email atau nonton video, coba deh ingat sejenak ada 7 lapisan tak kasat mata yang lagi kerja keras di baliknya. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau OSI ini adalah buku aturan tersembunyi internet, kira-kira struktur tak terlihat apa lagi yang sekarang lagi ngebentuk dunia digital kita? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.